Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Perburuan unit hari ini di daerah Cipondoh, Tangerang Kota. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Ibu Kurnia dari Cilegon. Suzuki R3 tipe GX tahun 2013, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama ya akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp kristal multi reflektor. Bagian kanan ini tidak ada yang pecah, kondisinya utuh sekali. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini ada lecet dan ditutup seperti ini. Ditutup dengan spidol yang pasti tidak bisa dipoles. Luka harus diperbaiki. Jika ingin sempurna, di repaint ulang. Fog lamp bagian kanan ini utuh, hanya dia sudah ada jamurnya. Untuk R3 memang rata-rata seperti ini. Ini tanpa diganti, tinggal dibersihkan di tukang lampu, kemudian disilan ulang. Nantinya akan bening kembali. Satu lampu 100.000. Chrome di grill ini masih bagus sekali. Bumper depan ini overall baiknya dicat ulang, karena banyak yang ditanda-tandai seperti ini dengan spidol yang pasti luka. Jadi hitungannya 1 titik jika mau di repaint ulang. Fog lamp bagian kiri sama dengan bagian kanan kotor, pecah tidak, jadi perlu dibongkar kemudian dibersihkan, disilen ulang. Jadi kanan kiri 200.000. Headlamp bagian kiri sama dengan kanan, kondisinya utuh sekali, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya masih bagus sekali. Hanya ada spidol-spidol seperti ini ya, jamur-jamur itu bisa hilang nanti di poles. Dan ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 94 mikron, jadi masih original. Velgnya masih original 15 inci dengan profil ban 185 65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi 2020 masih layak sekali dipakai. Dan ini ketebalannya saya akan ukur di 7,62 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Dan untuk velgnya juga catnya baik, hanya kotor dan ada jamur-jamur menguning. Ini bisa akan bersih nanti di salon. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan ini masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan kanan ini masih bagus, layak dipakai. Spakbor depan kanan sama, ada lecet kemudian di spidol seperti ini. Dan catnya masih original 95 mikron. Emblem VVT komplit. Dan untuk spion bagian kanan ini catnya sama, masih original dan mikasennya utuh. Pilar-pilar ini sama, masih original 95 mikron. Nah ini 95 mikron. Jadi masih original. Cat bagian atap ini ada antena utuh. Dan di bagian pilar B memang ada sedikit penyok halus di bagian ini. Tidak terlalu kelihatan karena sedikit. Ada jamur-jamur, bisa hilang nanti di poles di salon hitungannya. Ban belakang bagian kanan produksi 2013, bawaan dari dealer. Mobil ini kilometernya rendah sekali, nanti saya akan perlihatkan. Artinya real, kilometernya benar-benar original, masuk akal karena dari ban saja tembus. Ban masih bawaan dari dealer dipasang di mobil ini. Kemudian pengereman bagian belakang tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya masih bagus. Dan untuk ban ini sebenarnya masa pakai ban itu kan 4-5 tahun, jadi sudah kadaluarsa. Tapi jika kita lihat
tidak ada retak. Dan ketebalannya ini sepertinya bekas ban serep tadinya. Ketebalan masih di 6,24 mm. Jadi saran saya ban ini untuk serep juga tidak masalah. Kemudian kita beli ban satu baru. Artinya buat serep sih masih layak karena jarang turun. Karena ketebalannya masih baik. Dan untuk spakbor belakang kanan, kondisi catnya bagus. Sudah pernah dicat ulang 119 mikron. Pintu belakang kanan ada baret-baret halus juga. Di bagian bawah ini juga ada baret-baret halus juga. Ini catnya masih pada original. Ini 92 mikron. Dan untuk pintu driver, catnya bagus. Bisa dilewat beberapa, tidak semua di repaint ulang ya jika mau diperbaiki. Nah ini ketebalannya 97 mikron. Sama masih original. Menguning-menguning bisa hilang di poles. Beberapa yang baret halus seperti ini bisa hilang di poles. Dan untuk pilar-pilarnya jelas utuh karena sudah kita cek masih original. Nah ini titik pabrikannya. Jadi jelas ya mobil ini belum pernah ngeguling. Jika pernah ngeguling, di bagian ini akan di repair. Atau tabrakan keras dari samping, bagian ininya juga akan di repair. Ditutup oleh dempul. Dan mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena masih utuh dan masih original. Dan untuk silar pintunya juga pasti original karena pintu ini juga masih ori. Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini tidak ada indikasi bekas benturan keras atau tabrakan keras. Karena mulai dari catnya rata-rata masih original. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Dan untuk catnya juga masih original bagian bagasi belakang ini. Di atas ini ada rear wiper, high mount stop lamp, serta di sini ada stiker. Ini sepertinya lecet kemudian di stiker. Bisa jadi atau hanya variasi ya. Nanti kita akan buka jika ingin detailing semuanya di repaint ulang, kita akan pilih mana yang akan di repaint. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Namanya juga mobil dipakai, ada lecet seperti ini. Pecah parah sih tidak ada mobil ini. Ada tambahan rear bumper protector model besi. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya. Ada tambahan karpet. Originalnya ada di sini, ada tempat penyimpanan dan trim kanan kiri semuanya. Kanan kiri tidak ada yang cacat. Kotor bisa hilang nanti di salon. Dan untuk tempat penyimpanan dongkrak di sini posisinya ada lengkap, sudah saya cek. Kunci roda ada. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Ban serepnya saya akan ukur ketebalannya di 4,86 mm. Untuk ban serep sih masih layak dipakai. Kemudian untuk knalpot, mufflernya sudah diganti. Dan untuk tabung depannya saya lihat masih original. Kata ownernya sih keropos kemudian diganti. Jika mau distandarkan bisa di tukang knalpot 500.000 karena suaranya agak ngebas. Berisik sih tidak karena tabung depannya tidak dilepas. Jadi ini bagaimana pemesan jika suka dengan suara knalpot ngebas seperti ini saja, atau mau diganti yang standar yang suaranya seperti original bisa 500.000. Dan untuk sealer bagasi belakang ini jelas utuh karena catnya juga masih original. Dan untuk rear cross membernya ini last titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Ban belakang bagian kiri produksi 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. 2018 masih layak dipakai.
Dan ini ketebalannya di 7,61 mm. Jadi masih layak ban belakang kiri ini. Dan untuk velgnya rata-rata seperti ini. Ada jamur saja, bisa hilang nanti dipoles. Untuk kampas rem itu penggantian satu set jika diganti. Jadi kanan kiri kampas remnya masih bagus. Dan untuk bodi samping kiri fender sudah pernah cat ulang 126 mikron. Dan pintu belakang kiri ada baret halus, itu beberapa bisa dipoles, bisa hilang. Dan ini juga sudah pernah dicat ulang. Pintu depan kiri kondisi catnya baik, jadi beberapa ada yang dilewat ya, tidak dicat ulang semuanya. 163 mikron sama, sudah pernah di repaint ulang. Spion bagian kiri baret halus seperti ini bisa dipoles. Mikasen utuh, spakbor depan kondisi catnya baik, hanya ada baret halus. Emblem VVT kanan kiri komplit. Bagian depan kiri spakbor ini juga sama, sudah pernah cat ulang satu kali. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi 2020 masih layak dipakai. Dan ini untuk ketebalannya di 7,76 mm. Jadi ban ini yang tidak layak belakang kanan karena produksinya 2013, bawaan dari dealer. Artinya untuk ketebalan sih masih baik, tadi kita sudah ukur. Tapi masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi baiknya diganti. Dibelikan satu ban baru merek GT Radial seperti ini, 15 inci seperti ini, harganya di 750.000. Jadi yang produksi 2013-nya itu buat ban serep. Jadi yang seperti itu juga bisa. Dan untuk velgnya rata-rata seperti ini. Tidak perlu di repaint ulang, bisa bersih nanti di salon. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk kampas rem semuanya umumnya kanan kiri diganti. Dan ini saya akan perlihatkan kampas rem bagian kiri juga sama, tebel. Jadi untuk kampas rem kanan kiri, depan, belakang semuanya masih layak sekali dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk catnya yang masih original banyak, kap mesin, pilar-pilar, kemudian di beberapa pintu dan di bagian atap bagasi yang pernah dicat ulang di bumper belakang, kemudian di pintu bagian kiri. Dan yang pernah dicat ulang juga hanya pernah ada lecet, kemudian di repaint ulang, bukan bekas benturan keras atau tabrakan keras. Karena ketebalan catnya sudah kami ukur, semuanya standar, masih di bawah 200 mikron, artinya hanya pernah disiram satu kali. Dan pengecatan ulangnya juga baik, jadi mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas benturan atau tabrakan keras. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai, ada lecet di bumper, tidak diperbaiki, malah ditutup oleh spidol. Saya hitung ada 4 titik jika mau diperbaiki keliling, di repaint ulang. Artinya yang lecet dicat ulang lagi 2 juta keliling. Sudah saya total ada 4 titik. Jadi jika mau sempurna di repaint ulang. Dan untuk nyalon perlu, karena banyak yang menguning apalagi warna putih seperti ini. Nyalon itu mulai dari poles bodi, kemudian membersihkan interior, bagasi belakang, ruang mesin. Di tim langganan salon saya 700.000 jenis MPV atau SUV. Jadi ada 2 pilihan. Jika tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat hanya di salon saja misalnya. Lumayan 2 juta. Suzuki R3 GX tahun 2013 ini mesinnya 1400 cc, DOHC VVT, tenaganya 95 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesinnya kotor sekali. Memang rata-rata jarang yang berani membersihkan ruang mesin. Jadi wajar ya jika kotor. Nanti ini hitungannya masuknya di salon akan bersih.
Kemudian pembakarannya juga mobil ini sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali. Untuk oli naik itu normal, tandanya pompa olinya bekerja dengan baik. Dan untuk radiator ini menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 56.000 di tahun 2013, sangat rendah sekali. Dan saya lihat histori servis rekornya selalu di bengkel resmi, tidak pernah di bengkel yang lainnya. Sangat luar biasa sekali. Satu, yang servis rekornya jelas seperti ini, odometernya jelas original. Kemudian yang kedua, pemakaiannya juga jelas. Dan terakhir saya lihat penggantian oli transmisi otomatis, oli mesin di bulan 1 2023. Jadi untuk oli mesinnya nanti ganti berikutnya di kilometer 66.000, karena bengkel resmi selalu menyarankan di 10.000 kilometer. Tapi kalau menurut saya di 7.000 saja. Jadi nanti digantinya di 63 ribuan lah kira-kira. Kemudian untuk oli transmisi otomatis setiap 50.000 kilometer. Jadi nanti ganti oli transmisi otomatisnya di kilometer 100.000. Dan ini hasil tes oli-olinya. Dipstick oli mesin posisinya di sini. Olinya ada sesuai karena rekornya juga ada. Dan untuk hasilnya ini saya akan perlihatkan. ,86,5%. Alat ini masih menunjukkan oke dan masih sangat bagus sekali. Artinya jelas penggantiannya di bulan 1 2023, belum lama ini. Nanti ketemu lagi ganti oli berikutnya di 7.000 km ke depan atau 10.000 km ke depan yang dianjurkan oleh bengkel resmi. Dan untuk dipstick oli transmisi otomatis posisinya di sini. Untuk jenis gearbox konvensional AT itu bisa dicek karena ada dipstick olinya. Kecuali yang CVT tidak ada dipstick olinya. Kita akan restart, kita tunggu beberapa saat. 61,9%. Alat ini masih menunjukkan oke. Jadi jelas oli transmisi otomatisnya juga masih bagus, sesuai, masih oke. Nanti di kilometer 100.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya DOT 3. Nah ini 1,5%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi jelas minyak remnya masih bagus. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve, tidak ada oli. Di sini kering, gearbox atas ini juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya. Silas roda bagian kiri kering. Gearbox matic, ini Carter gearbox matic juga kering, tidak ada oli. Ini antara sambungan gearbox dan mesin sama, tidak ada oli-oli. Nah ini kering. Carter mesin, ini Carter mesin juga kering. Jika ada oli hitam ya, dan ini kering sekali. Silas roda bagian kiri sama kering. Jadi untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Kita akan cek kesehatannya menggunakan alat tester aki. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya 300 karena ampernya juga kecil ya. Place white. Good, masih bagus sekali akinya. Dan rekornya juga ada, pembeliannya di bulan 11 2022. Masa pakai aki itu 4-5 tahun, jadi jelas akinya masih bagus sekali. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka. Tidak ada ciri-ciri bekas kunci, masih utuh sekali. Sealernya sudah pasti utuh karena catnya masih original, peredamnya juga masih bawaannya. Dan yang seperti ini bisa hilang nanti di salon, apron, cross member depan, bullhead utuh.
Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, sudah immobilizer, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor wajar ya, yang seperti ini nanti bisa bersih di salon. Door handle chrome, di sini juga panel-panelnya masih bagus sekali, tidak ada bekas tangan bule, itu tidak ada. Power window, 4 pintu auto sisi driver, sudah lengkap sekali, ada power door lock terpisah, window lock, dan di sini electric mirror. Di bawah sini ada speaker, door pocket, dan cup holder. Kaca film bagian driver, kondisinya masih bagus sekali, dan power window-nya, autonya masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang sama, masih bagus sekali. Kaca film bagian belakang kanan masih bagus dan power window-nya aktif. Dan ini untuk electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri sama, aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri, detailnya sama, tidak ada yang cacat, utuh sekali. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric. Saat ini hanya di sarung joknya bagian penumpang depan ini ada yang kurang bagus, itu di jahitannya. Ini bisa diperbaiki tanpa diganti karena posisinya di sambungan, kecuali di sini yang sobek baru harus diganti. Ini 1 titik. Kemudian jok bagian driver sama di sarung dan di bagian jahitannya ini sih tidak banyak, bisa dilepas kemudian dijahit ulang, kira-kira 100.000 lah. Tidak ada yang diganti karena semuanya masih baik. Dan untuk jok aslinya ini masih ada originalnya, saya akan buka sedikit. Nah, ini originalnya. Jika mau memakai originalnya juga tidak masalah, masih bagus. Dan untuk pengaturan joknya selain ada sliding, ada pengaturan reclining dan pengaturan adjustable. Pembuka tangki bensin posisinya di bawah sini, ini. Dan untuk pembuka kap mesin di sini, di atas ini ada tombol untuk fog lamp. Di sampingnya indikator alarm. Di atas ini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Kisi AC bisa dibuka tutup dan bisa digeser-geser. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh sekali, bahkan bersih banget. Di sini ada seperti stiker. Ini sih sengaja ditutup, kata ownernya dilepas juga masih bagus. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan untuk safety anak kecil agar tidak menekan tombol power window. Saya akan buka ya. Nah, ini di dalamnya ada tombol power window-nya. Kemudian fabriknya juga masih bersih sekali, door handle utuh. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Door trim bagian belakang kiri juga sama, ada stikernya. Nah, ini ya, saya akan lepas lagi agar pemesan tahu di dalamnya ada tidak tombolnya. Nah, ini ya, ada, masih utuh. Kemudian kondisi door trimnya juga masih bagus sekali, tidak ada yang cacat. Kemudian plafon bagian atas baris kedua ini juga sama, kondisinya utuh sekali. Ventilasi AC juga tidak ada yang rusak. Hand grip juga semuanya masih bagus sampai ke baris kedua model retract, baris ketiga model fix. Dan untuk jok baris kedua sama, di sarung tidak permanen, sarung joknya masih layak, tidak ada yang rusak di bagian sambungan jahitan. Ini originalnya, ada originalnya. Kemudian di sini aslinya ada armrest dan ini hanya ditutup ya, bisa dibuka. Kemudian untuk akses ke belakang ada 1 step seperti ini, sliding ke depan. Door trim bagian baris ketiga sama, utuh kondisinya, ada akomodasi tempat penyimpanan. Kemudian untuk jok baris ketiga sama, di sarung, tidak permanen, kondisinya masih baik sekali. Dan untuk trim bagian kiri sama, utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian baris ketiga
sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Seat belt sampai belakang sini dapat 3 titik, dan untuk headrest totalnya dapat 6 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di jok, kepala bautnya juga masih putih banget, tidak ada yang karat-karat, itu tidak ada. Kemudian besi yang di atas dashboard ini juga masih putih banget, tidak ada karat-karat. Kemudian marker-marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas ya, mobil ini jelas tidak bekas banjir. Fuse box ini juga kabel-kabelnya itu masih bersih banget. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.200.000 PKB-nya. Berikut SW di KLLJ 2.800.000. Dan untuk saat ini pajaknya bulan 3 2023, mepet 1 tahun lagi. Dan ownernya juga bisa pinjam KTP, jadi jika mau diperpanjang dibantu oleh ownernya. Platnya 2025. Mohon maaf saya tidak perlihatkan alamat ya, karena dilarang oleh pihak YouTube karena data pribadi. Dan untuk BPKB ini juga semuanya asli, STNK ini juga semuanya asli. Dan mobil ini tangan kedua atas nama di faktur Ibu Sri. Untuk nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah saya cek, semuanya sesuai. Saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Di sini kita akan cari R3 ini, AT, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Sekarang sudah dapat di 100%. Di sini sudah jelas ya. Engine bagus, TCM bagus, ABS bagus, power steering bagus. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Jadi semua kelistrikan jelas normal. Kilometernya ini 56.000. Dan ini untuk kondisi setirnya yang pasti di bawah 100.000 pasti kilometernya. Jika masih rendah banget, setirnya juga pasti masih bagus, kenceng. Kulit jeruknya juga pasti masih ada, belum botak karena bekas kena tangan. Jika kilometer tinggi itu pasti botak ya. Dan ini masih bagus banget. Kemudian chrome di setir ini juga masih bagus sekali emblemnya. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Kemudian yang lebih pasti lagi, kita lihat track recordnya. Memang untuk mobil bekas sih jarang ya, artinya ada yang beberapa jarang servis ke bengkel resmi, hanya 1 kali 2 kali. Jadi kita butuh tetap ciri-ciri. Dan mobil ini luar biasanya track recordnya itu mulai dari pertama servisnya selalu di bengkel resmi. Ini saya akan perlihatkan. Mulai dari 2013, 14, kemudian lagi 2015, 16, tercatat semua historinya luar biasa. 2019, 2020, dan yang terakhir 2021 di kilometer 52.000. Jadi jelas mobil ini kilometernya bener-bener original, kecuali tidak ada track record seperti ini, baru kita butuh ciri-ciri. Kemudian memang ganti oli terakhirnya, buku servisnya tidak dibawa, harusnya di sini tercatat 2023. Dan ini servis terakhirnya dikasih oleh ownernya di bulan 1 2023 tanggal 14. Masuk ke bengkel resmi, ganti oli mesin dan oli transmisi otomatis di kilometer 56.000. Biasanya kan dapat gantungan oli, dan ini sepertinya tidak diminta gantungan olinya, padahal penting sekali agar kita tahu ganti olinya kapan, ganti oli berikutnya kapan. Jadi nanti saya akan tulis, nanti saya akan buatkan gantungan di sini untuk catatan ganti oli berikutnya. Jadi 56.000 tinggal ditambah 7.000 untuk ganti oli mesin kedepannya. Saran bengkel resmi sih di 10.000, tapi kita tulis di 7.000 saja, karena mobil berjalan biasanya ada penguapan, ada pengurangan oli. Kemudian untuk oli transmisi otomatis
ditambah 50.000, nanti ketemu lagi di kilometer 100.000 ganti oli transmisi otomatis. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Electric power steering di bagian kiri, ABS, kemudian airbag di tengah, check engine di bagian kanan, tekanan oli di kanan. Saya akan startup. Saat mesin hidup semua indikator mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini enteng, jadi saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret sama sekali dan wipernya aktif. Airnya juga masih hidup. Dan untuk wiper bagian belakang sama aktif. Airnya juga masih hidup dan ada suara yang seperti ini. Minta ganti karet wipernya. Sudah saya sampaikan kepada Ibu Kurnia, 70.000 harganya jika mau diganti. Dan untuk dashboardnya ini, yang pasti di bawah 100.000 kilometernya pasti tidak akan ada pudar. Dan ini masih bagus sekali, ada tweeter kanan kiri di samping pilar A, ventilasi AC juga semuanya masih pada bagus sekali. Di sini ada cup holder masih bagus sekali, laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah masih bagus, bagian kanan sama masih bagus. Dan untuk head unit terintegrasi, masih original dan ada audio steering switch, masih aktif. Inputnya dia sudah ada DVD. Dan di atas ini ada tombol lampu hazard. Lampu hazardnya juga masih aktif. Untuk AC di tengah sini kecepatan, di bawahnya pengaturan open close air, di samping kiri ada untuk suhu, arah semburan ke badan, ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan. Kemudian AC-nya saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,2, bagus sekali. Suhunya pelan-pelan turun. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Ini proses pelan-pelan turun. Saat ini sudah dapat di 23,2 derajat Celcius. Ini juga bisa akan turun di 19 ya jika kita tunggu, karena sudah terasa dingin banget. Saat ini sudah dapat di 21,6 derajat Celcius. Jadi jelas ya mobil ini AC depannya dingin. Nanti saya akan coba AC belakangnya. Di bawah sini ada input USB untuk head unit, ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girati 4 speed konvensional, sudah ada shiflock untuk parkir paralel, dan maticnya juga sudah saya tes mulai dari mesin dingin. Nanti detailnya kita akan coba test drive untuk memastikan perpindahan otomatisnya bagaimana. Dan yang sudah paten, jika kilometernya masih rendah banget itu jarang transmisi otomatisnya rusak. Kita harus siap-siap jika beli mobil yang kilometernya 250 ribuan, itu sudah harus siap-siap. Harus ada siap-siap dana 7-15 juta untuk memperbaiki atau overhaul transmisi otomatis. Jadi jika kilometernya masih rendah, masih aman untuk transmisi otomatis. Parking brake mechanical, ada ujung chrome-nya. Nah ini masih sedikit. Jadi kampas rem bagian belakangnya itu tandanya masih bagus. Jika sudah tinggi ke belakang, itu kampas rem bagian belakangnya minta waktunya diganti. Dan mobil ini masih pendek sekali. Kemudian pengaturan seat belt dia sudah adjustable, hand grip semuanya keadaannya masih bagus sekali. Sun visor keadaannya masih bagus sekali, ada vanity mirror. Lampu baca sudah diganti LED, spion tengah juga keadaannya masih bagus sekali. Sun visor bagian driver keadaannya masih bagus sekali dan bersih. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,8, bagus. Suhunya pelan-pelan turun, saat ini sudah dapat di 24,0 derajat Celcius. Ini juga bisa akan turun terus ya jika kita tunggu. Jadi untuk AC belakangnya juga jelas dingin. Saya akan test drive. Ini sih sudah terasa ya untuk
engine mounting bagian bawah ini. Ketika maju mundur pas parkir ada kerasa seperti getaran, yang seperti ini engine mounting. Engine mounting itu ada yang 400.000, yang original 700.000, jasa pemasangannya 200.000. Jadi jika yang mau belinya yang original itu di 900.000, jika mau belinya yang partnya nomor 2 itu di 600.000. Untuk kaki-kaki sih aman, tidak ada suara, kanan kiri masih enak, masih senyap. Nah ini ya suara knalpotnya, ketika kita gas saja ada agak suara dan tidak terlalu berisik, suaranya adem. Perpindahan otomatisnya bagus, tidak menyentak, halus. Kemudian setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Pak Sun. Tawaran kita sudah dikasih, semoga membawa berkah. Barangkali ada kata-kata dari Pak Sun. Semoga yang megang mobil ini untuk Ibu Wati ya, semoga awet dan Amin. amin gitu. Oke, makasih. Alhamdulillah mobil pesanan Ibu Kurniawati sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama tidak ada bekas tabrakan, tidak bekas banjir. Kilometernya juga sangat rendah sekali dan servis rekord selalu di bengkel resmi. Artinya histori servisnya itu selalu di bengkel resmi. Jadi mobilnya juga jelas pemakaiannya. Kemudian jelas original kilometernya. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki R3 tipe GX tahun 2013-2014. Untuk update harga saat ini, dana aman siapkan di 135 juta sampai 140 juta. Dana tersebut sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita butuh spare dana untuk rapi-rapi. Contohnya merapikan bodi seperti ini, 2 juta. Kemudian lagi biasanya kaki-kaki perbaikan 2 juta dan mobil ini alhamdulillah kaki-kakinya tidak perbaikan. Dan biasanya lagi seperti ini, pajaknya mepet, sudah mau mati, pajaknya dijual oleh ownernya. Jadi rata-rata seperti ini. Kemudian nyalon, ganti oli biasanya ada, ganti ban. Jadi kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi jika kita memutuskan beli mobil bekas. Dana tersebut juga sudah ada hitungan untuk jasa kami. Kemudian Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, kemudian total perbaikan, jasa. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, kemudian perbaikannya tidak terlalu banyak, dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Jadi jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya. Kemudian mohon maaf jika Anda sudah WhatsApp kami tetapi belum kita balas pesannya, karena hanya mau buka pesanan saja. Kita buka satu persatu pesannya, kemudian kita akan balas satu persatu. Karena mohon maaf sekali lagi kita
balas pesannya bertahap. Jadi jika Anda sabar pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.